sahabat Lantera, kembali lagi bersama kami di Lantera TV Dunia Vokasi. Pada episode Lantera TV kali ini kita akan melakukan liputan tentang pelaksanaan kegiatan program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Priuk di Puskesmas Gebang Raya. Pada pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 kali ini difokuskan untuk masyarakat yang berusia 55 sampai 60 tahun. Yuk, kita langsung aja menuju ke Puskesmas Gebang Raya untuk melihat pelaksanaan kegiatan vaksinasinya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak, saya mau bertanya, Bapak sudah divaksin? Alhamdulillah sudah, baru saja. Rasanya gimana Pak setelah divaksin? Aman, sehat-sehat selalu. Tidak ada apa yang dirasakan tidak ada yang dirasakan. Bapak, kenapa sih Bapak mau divaksin Pak? Ya karena untuk penyebaran terhindar dari penyebaran COVID-19 supaya tidak diperluas, ya kan, untuk pencegahan begitu. Tadi sebelum Bapak kesini untuk vaksinasi, persiapan yang Bapak lakuin apa aja Pak? Persiapan tidak terlampau detail, hanya persiapannya sarapan pagi, ya kan, yang mengkonsumsi seperti itu. Pesan dan pesan Bapak setelah divaksin apa buat teman-teman yang lain? Pesan dan kesan dari saya pribadi ya sebaiknya karena sudah diuji coba masalah vaksinasi ya untuk memutuskan tadi rantai penyebaran COVID-19. Nah, seperti itu. Contoh seperti saya, ya kan sudah divaksinasi dan nanti akan beranjak vaksinasi kedua. Nah, contoh seperti ini, ada tanda bukti. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dokter. Ya, siang. Kalau boleh tahu saya dengan Ibu siapa? Ya, saya dengan Dokter Bakis dari Puskesmas Gebang Raya. Ya, Ibu perkenalkan, saya dari SMK Negeri 9 Kota Tangerang bermaksud ingin bertanya seputar dengan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di Puskesmas Gebang Raya ya Bu. Ya. Yang pertama, vaksin COVID-19 itu sebenarnya aman atau tidak sih Bu? Oke. Saya jawab dulu, vaksin COVID-19 itu pasti sudah terbukti aman ya, karena sudah diuji klinis sebanyak 3 kali, udah lewat BPOM juga, terus udah lewat majelis ulama juga, jadi halal terus aman. Terus yang beredar di masyarakat nih ada cerita kalau vaksinnya efek sampingnya merugikan gitu kan. Jadi yang sebenarnya itu seperti apa sih Bu efek samping dari vaksin COVID ini? Oke, jadi sebetulnya efek samping itu sendiri bisa terjadi langsung pada saat itu vaksin apabila kondisi si pesertanya itu tidak fit. Jadi kalau makanya setiap sebelum vaksin kita selalu tanya, kira-kira lagi fitnya hari ini atau ada penyakit penyerta lain atau enggak. Nanti kalau misalkan ada penyakit penyerta yang memang harus ada rekomendasi dari dokter spesialis, biasanya kita minta dulu. Jadi memang kita harus cross check dulu di awal. Nah biasanya pun kalau misalkan memang yang udah sehat, yang fit, nggak ada efek samping apa-apa, ya dia tenang-tenang aja gitu. Jadi aman-aman aja. Terus untuk informasi ke masyarakat nih ya Bu Dokter, sebelum kita melakukan vaksinasi itu masyarakat tuh harus mempersiapkan apa aja sih? Oke. Yang penting tadi ya kondisinya harus fit, terus harus tahu kira-kira apa sih penyakit yang diderita gitu. Kalau misalkan memang ada penyakit penyerta pada orang-orang tua atau yang lanjut usia ya, itu misalkan harus obatnya harus rutin diminum, harus terkontrol kayak darah tinggi, kencing manis itu harus terkontrol. Gitu. Kalau misalkan punya penyakit asma itu biasanya kita minta surat rekomendasi dulu dari dokter spesialisnya. Gitu. Terus kehebatan dari vaksin COVID-19 itu sendiri apa aja? Selain mencegah terkenanya COVID ya, walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk tetap terkena, karena sebetulnya semuanya tergantung dari imunitas sama protokol kesehatan ya. Jadi kalau misalkan nih pasien sudah divaksin tapi dia tidak menerapkan protokol kesehatan, sama aja bohong ya, itu tetap masih bisa kena. Nah makanya kalaupun dia terkena tapi sudah vaksin, gejalanya tidak seberat yang belum vaksin. Dan orang-orang yang vaksin satu itu bisa melindungi yang lainnya.
gitu. Karena vaksin itu sistemnya kayak payung. Jadi misalkan nih dalam satu klaster dia udah vaksin, nah yang lainnya tuh bisa aman gitu karena kan satunya udah vaksin. Dokter terakhir, pesan-pesan dari Dokter Balkis sendiri untuk masyarakat di sekitar kita tentang vaksinasi itu apa aja, Dok? Oke, kalau misalkan ada kesempatan untuk vaksin, harus vaksin. Karena itu kesempatan besar, banyak yang pengen, banyak yang mau. Jadi kalau misalkan ada kesempatan nih vaksin, silakan vaksin. Gitu ya, jangan takut, jangan percaya hoax. Pokoknya tanyain sama yang ahli. Gitu. Oke, terima kasih Ya, Dokter Balkis sama-sama. atas waktunya. Mohon maaf Ya, sudah sama-sama. mengganggu. Sekali Ya. lagi terima kasih ya, Ya, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Mariono Hasan, Camat Priok. Dalam masa pandemi COVID-19, beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang yang berada di wilayah Kecamatan Priok sudah sangat signifikan, dan beberapa waktu yang lalu mulai dari 2020 sampai dengan minggu ini di bulan Mei 2021 kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan vaksinasi, rapid test serta rapid swab. Untuk itu di beberapa kegiatan puskesmas yang sudah dilakukan vaksinasi saat ini sudah berlangsung bagi mereka yang usianya sudah 60 tahun lansia dan juga 55 tahun, serta tenaga pendidik, guru SD, SMP, SMA, dan juga petugas-petugas di sekolah, baik itu yang tenaga keamanan maupun tenaga kebersihan, serta pelayan masyarakat yang berkaitan dengan hubungan langsung dengan masyarakat. Ini juga sudah diberikan vaksin di tingkat Kecamatan Priok. Kerjasama kami dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Priok sudah berjalan sangat baik dan signifikan. Adapun kuota dari vaksinasi yang sekarang akan dilangsungkan masih di usia 55 tahun dan guru-guru, karena menghadapi proses belajar mengajar secara langsung yang dilaksanakan insya Allah di bulan Juli. Yang kedua, kita akan ada program Ginos. Ginos ini diberlakukan bagi masyarakat juga, di mana proses pelaksanaannya nanti kita akan melakukan PPKM dan operasi aman bersama di beberapa titik, dan kemarin sudah kita melakukan di Pasar Regensi, Jalan Pila Tangerang Regensi, dan nantinya kita akan melaksanakan di lokasi Pasar Laris. Kecamatan Priok memiliki 4 puskesmas, yaitu Puskesmas Gebang Raya, Puskesmas Gembor, Puskesmas Sangyang Jaya, dan Puskesmas Priok Jaya. Dari keempat puskesmas ini sudah memberikan pelayanan vaksinasi langsung kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga COVID-19 segera hilang di Kota Tangerang dan khusus dan umumnya di Indonesia. Terima kasih. Nah, itu tadi liputan kita tentang pelaksanaan program vaksinasi di Kecamatan Priok yang dilaksanakan di Puskesmas Gebang Raya. Seru bukan liputannya, teman-teman? Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya di YouTube Lanteranya. Untuk teman-teman yang lainnya, jangan lupa like, komen, dan klik tombol loncengnya ya, supaya ada notifikasi setiap kita upload video baru. Terima kasih teman-teman, dadah!